Sirah Nabawiyah. Naik aja, nanti saya tanya, apa kebaikannya Tuhanmu kepada orang tuanya? Ada enggak diceritakan? Nah ini Nabi Muhammad, dia memberikan makanan kepada orang yang membencinya, orang yang memfitnahnya, orang yang memaki-makinya, orang yang membencinya. Ini ada kisahnya. Nah pertanyaannya, apa kebaikan Tuhanmu? Kalau memberikan makanan kepada orang yang dekat kepada kita, yang cinta kepada kita, itu ya biasa aja. Yang luar biasa, orang yang membenci kita, orang yang menghina kita, lalu kita suapi. Itulah yang luar biasa. Iya. Tapi soalan bagus nih pertanyaannya tadi kalau ada. Oh. Bang Dalbo, parkon aja dulu Bang Dalbo ya. Oke. Ya ada pasien. Iya. Murid saya ini. Oh murid. Mana Pak Iya. Bintan? Ya silakan Paul. Hajar. Ya silakan dilanjut. Aku nyimak aja. Oke. Pak Bintan Pajar yang terkasih, yang diraba-ribi. Mana Selamat kabarnya? pagi Dalbo, pagi-pagi sudah baca hadis palsu kau ya. Coba tunjukkan akhlak Tuhanmu. Pernah nggak dia menghormati orang tuanya? Memberikan satu edukasi, contoh kepada pengikutnya. Ada nggak? Kenapa hadis asli Iya, kenapa? Gimana ini bilang orang? palsu? Ini bukan Ketika hadis palsu kalian hadis. bilang asli. Ini berbicara Ya, tentang hadis ahad. Muhammad menyuapi orang Yahudi itu hadis palsu yang kalian cerita-ceritakan sehingga ya sekarang tunjukkan apa yang dilakukan kebaikan Tuhanmu. Karena jarang kali Pak, masa tidak mampu tunjukin di bawah. Iya, masa tidak mampu tunjukin Pak. Coba, pernah Kau ngaku dulu. Hadis yang kau baca itu palsu. Memang orang-orang kafir itu Pak. Orang-orang kafir itu ketika dia di neraka kau di dengarkan dulu Bintan. Begini aja, apa jenis kelaminnya Paulus? Saya tanya, yang melahirkan di kota Daud siapa? Ngaku Maria atau Paulus? Siapa yang melahirkan di kota Daud? Maria atau Paulus? Karena Paulus yang melahirkan Kristus. Nabimu berbuat baik. Ini siapa yang melahirkan di kota Daud? Hadis palsu kau bawa-bawa. Di mana tercatatnya? Ngaku dulu Dalbo, udah biar. Ya di mana? Tunjukkan di mana? Kalau saya mengatakan, kau ngaku dulu itu hadis palsu. Di mana? Ayo, di mana? Di mana? Ayo. Udah ya, selamat pagi. Di mana? Aku cuma mau bilang tunjukkan. Pagi-pagi. Kalau saya mengatakan Yesus ini, lari dia. Saya mau mengatakan Yesus ini kagak jelas. Enggak pinter-pinter sama dia, enggak pinter-pinter Bang dari dulu. Lari dia. Udah kesurupan. Saya mau bertanya, di mana akhlak mulianya Yesus? Tunjukkan pada saya di mana. Sebagaimana perempuan minta bantuan kepada dia, dia memaki-maki perempuan itu. Kalau di zaman sekarang ya kena undang-undang dia. Kenapa? Dia memaki orang, mengatakan orang ancuing. Naik kejang-kejang. Gimana ini Bintang, kapan sih kamu bisa punya akal? Berhentilah mentuhankan anaknya Maria, berhenti. Supaya apa? Supaya kamu bisa kembali berakal. Iya, udah mati akalnya Bang. Iya. Ada yang mau berobat apa nih Bang Dalbo? Ya. Ini sementara kita cari. Yang berobat. Tapi kalau Bintan sih ya memang pasien saya sudah lama. Cuman masalahnya kalau dia tidak kesurupan tidak mampu melawan Dalbo. Iya. Waalaikumsalam. Jadi melawan Dalbo itu memang harus kesurupan dulu. Kesurupan dulu, betul. Ya. Iya.
kesurupan dulu, kejang-kejang, suntik 3 ampul, ringkus, masukin ambulan, bawa ke rumah sakit Sumber Waras, gitu ya. Iya. Alasannya supaya kita sepak. Oh sorry, saya tidak sepak kau. Saya biarkan kau di sini keturupan hantu suci. Soalnya kalau nggak gitu framing, katanya gua di kick gitu. Iya. Jangan bang, jangan di. Saya membaca satu kisah riwayat ya, bahwa Nabi Muhammad menyuapi seorang Yahudi yang buta pengemis, yang buta. Anda mau percaya atau tidak ya, tunjukkan di mana kebaikan Yesus. Apakah dia layak disebut berbakti kepada orang tuanya? Mana kisahnya? Begitu enak kan? Diajak kabur, dicariin 3 hari baru ketemu bang Yesus. Cari-cari di bait Allah dia, nggak bilang bapaknya, sama ibunya. Malah ketika ibunya hadir ketemu, malah dia katakan, hei perempuan, nggak boleh lah saya ibu kita dipanggil perempuan, walaupun dia memang perempuan. Ini anak durhaka. Tapi kalau Bintan itu tahu gimana Dalbo. Dalbo kadangkala bisa membela Yesus, kadangkala bisa juga mengatakan Yesus ini kagak jelas. Saya menggunakan referensi Bible-nya sendiri itu. Iya. Mungkin takut kali Bang Dalbo sama itunya tuh, temanya di atas Yesus atau utusan. Yesus Tuhan atau utusan gitu. Temanya bisa jadi. Ya, temanya mungkin dia takut kayak Bang Raja Dolar kayak. Tahan napas masuk ke situ. Ayo tap layar dulu. Saya cari dulu ya. Kalau itu tadi mah nggak mampu lagi melawan saya, nggak mampu. Berkali-kali saya buat mencret. Masih mau kau datang besok? Coba. Ya paling cuman parkir doang datang ke sini kayak tadi. Ya kan? Numpang kejang-kejang. Untuk lari, saya tanya, yang melahirkan di kota Daud itu siapa? Nah, kenapa? Ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria, tidak pernah dia katakan, Maria, kau akan melahirkan Kristus Tuhan nantinya. Tidak pernah. Nah, begitu saya menyelidiki, ternyata Bunda Paulus yang melahirkan Kristus. Bunda ya, sekarang Bunda ya. Bunda. Nah itu yang dia takuti Bintang tadi. Itu ayatnya yang di Galatia bukan? Galatia 4:19. Iya benar. Bisa, boleh dibaca satu perikop. Iya. Keren. Itu ayatnya keren tuh. Ya, ternyata Bunda Paulus. Perikopnya itu curhatan ibu-ibu. Coba baca perikopnya. Iya, coba aku baca. Perikopnya aja panjang. baca. Ingatlah akan hubungan kita yang semula, itu kan? Itu curhatan apa? Hubungan apa? Ada hubungan spesial di situ. Harga dan Sarah.
Enggak, yang 19 justru itu, Bang Dalbo. Ya 19-nya saya katakan satu Iya, perikopnya itu yang tadi saya Sampai sebutin. 20. Ingatlah akan hubungan kita yang semula gitu. Itu judulnya. Iya, perikopnya. Kan kalau Oten gila perikop, Bang Raja. Tapi giliran ada perikopnya yang nggak nyambung, dia cocokologi. Gue juga bingung juga, Oten. Namanya Coten, Pak. Ya teman-teman, di tap-tap layarnya dulu buat saudara-saudara kita yang Kristen naik. Kita santai aja lah. Iya, Nggak santai perlu aja. kencang-kencang. Santai, biar ada edukasi buat teman-teman di bawah, baik yang Islam maupun yang Kristen gitu ya. Yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung boleh naik ya. Orang-orang yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman boleh. Tuh ada Hanso tuh, boleh tuh di bawah. Bang Hanso, yuk kita ngobrol bayang. Sinilah Bang Hanso, biasa juga suka ngobrol sama kita. Ayo Bang ini, Bang Hanso. Silakan Sama. Kak. Iya, dia juga nggak pinter-pinter itu Hanso. Aduh. Saya lagi ini buka-buka data, catat-catat. Alah. Itu tenang itu baca-baca seperti itu. Aku udah berapa hari nggak ngelihat Bunda Nora online, kemana ya? Mungkin beliau sibuk. Bang Paul biasanya buka komal juga Bang Paul. Kalau lagi mau buka malam kan habis 7 Bang dari sore nih. Aku belum tidur loh. Ah? Apanya habis? Akunnya 7. Kenapa bisa? Ada apa? Iya biasa, Oten naik didiemin sama moderator. Gitu, Oten banyak di atas ada 3. Paloponya malah molor, bah. Ada Bunda Noi, ada Palopo malam di Komal gitu. Nah, kan dia apa ya? Selalu dia edit foto ini nggak boleh, nggak baik begitu. Mas saya nggak mau menegur, cuma saya katakan nggak baik. Gitu, malam tuh. Apa yang kita bisa dapatkan untuk dijadikan materi? Nah kalau baca, ya biasakanlah baca seperikop. Nanti kala kita dialogkan, tentunya mereka tidak mampu. Contoh, Yohanes 13:13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Bang, Kalau izin saya Bang, ada tak telepon ikutin. bentar. Kalau itu mas tak ikutin, ya nggak apa-apa Tuhan. Nanti dia 16-nya bingung sendiri dia, bingung sendiri. Kenapa? Karena di situ ternyata hamba. Yang hamba itu siapa? Yesus. Yang Tuhan siapa?
Yesus. Lalu yang benar mana? Hamba apa Tuhan? Bingung sendiri kan? Gak perlu kita masuk ke bahasa asli, bahasa Indonesia aja mereka nggak percaya. Padahal perikopnya itu ada berapa perikop? Ya, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Mulai dari Yohanes 5, Yohanes 7. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu satu perikop. Janganlah kamu menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Coba saya cari dulu kawan-kawan Kristen. Kita cari salahnya nggak ada contohnya. Mana tuh? Ini hari Jumat ini. Nggak ada. Yang mereka Jumatan juga. Mantap kali kopinya, Bang. Ini belum ada kopi nih. Waalaikumsalam. Siapakah aku? Wah, pakai istilah-istilah saya pula ini. Siapakah aku? Kemanakah aku? Aku ada di mana? Allahu Akbar. Itu kopinya. Ini pasti kopi basi. Sudah seminggu kopinya ini. Ya pasti kopinya ini sudah seminggu. Pakai masako pula. Apa? Kopi lawak. Iyalah kopi apapun. Yang jelas kopi. Mau pakai masako, pakai micin. Kami selalu open camp. Cuma kami lagi rokok bahaya. Siapakah aku? Aku ini siapa? Apa ini? Oh enggak ada ya? Ada minta naik, oh tiba-tiba menghilang. Allah. Itu dia jawab ya, nggak tahulah. Siapakah aku? Aku lagi ngapain? Aku ada di mana? Itu kalau sama 100 itu. Itu aja tanya. Sama jagal. Pusing sendiri dia. Siapakah aku? Aku lagi di mana? Pusing dia. Tak pusingkan dia.
Biasanya banyak nih oten nih. Biasanya taipin di tempat saya. Kok pada menghilang? Pada kemana mereka ya? Ada satu ekor, malah mabuk dia. Naik, mabuk-mabuk. Magnet. Lagi baca-baca. Apa bang? Pada kemana Bang Dalbo? Ini kita cari-cari. Setelah Lanjut nyanyi Bang Dalbo. aku mau tidak percaya. Aku melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua jangan apa yang kita Ayo, silakan. Sahabat, saudari, saudara, kareten, silakan naik. Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku kalau dia tidak berdoa. Dan ini akan dan pada hari sana ada tertuliskan lagi jadi bahan. Nanti aja. Terima pengajaran hal itu bahwa ada orang yang iya hidup yang kekal akulah wakil setelah makan mandi kepada guru dan mereka inilah guru dari surga barang siapa makan dari mereka dia tidak akan aturan setelah turun dari kalau seorang makan dari roti ini dia akan hidup selama-lamanya roti yang itu ialah daging buah dan akan diberikan untuk hidup luar binasa.
luar biasa. Coba ada nggak kawan-kawan Kristen di bawah yang mau naik, silakan ajukan permintaan mengenai tema, ya tergantung saudara, tema apa yang Anda kuasai. Mau konsep keselamatan, kalau ketuhanannya nanti kamu kemana-mana lagi. Ambil Tuhannya orang Yahudi pula. Yang mau keselamatan silakan, yang belum bisa selamat ya silakan naik. Kami akan menyelamatkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, kata terangkan Theos, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayo, pada kemana nih kawan-kawan hotel? Ampun ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya naiklah. Oten sekarang langka Bang Dalbo. Hah? Oten sekarang langka. Kagak, mungkin mereka masih bobo. Janganlah terlalu cepat langka. Ayo, tap layar dulu, guys. Woi, masih bobo manis. Oh, itu dia kalau masih bobo manis mereka. Nih, hari apa nih Jumat ini ya? Bandro Rociani. Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah coba. Ada yang mau naik tuh Bang Dalbo. Koko itu mau naik, Koko. Silakan naik. Kalau mau naik, kirim. Nih Bang Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Lois di Sehat sini. Bang. Ini alhamdulillah baik. Ini fun-funnya kita para apologet, para pembela Islam. Nih. Ini ketua musola nih. Nah, ini juga noh teman-teman. Salam. Mereka nih fun-fun kita para pembela Islam nih. Saya lagi ada di sebuah tempat di pinggiran danau apa teluk dan juga sekalian dekat ke laut. Daerah-daerah yang sebenarnya menjadi sasaran empuk buat misi. Buat misi-misi. Gitu. Walaupun di sini mayoritas Muslim, tetapi biasanya daerah-daerah seperti ini adalah daerah-daerah empuk, karena memang daerah-daerah seperti ini banyak hal-hal yang kurang syar'i lah. Saya nggak sebutin. Intinya kalau mau susu gendong di sini banyak. Sebelah situ. Jadi di sini nih, yang untuk lingkungan masyarakatnya itu ya masyarakat Muslim lah gitu kan. Ada musola aja mereka biasa, tapi mereka itu dikelilingi oleh daerah-daerah yang banyak susu gendong, banyak anak nongkrong kayak gitu. Jadi
di sini benar-benar kondisi masyarakat sini ini merupakan sasaran empuk misionaris sebenarnya. Kayak gitu. Dan di sini juga Tepek Kong bisa berdiri dengan nyaman di antara masyarakat muslim. Saking hebatnya ya muslim ya di sini gitu. Ini luar biasa. Insya Allah ada kesempatan nanti saya nyampein masalah kristologi di sini. Itu musolanya di depan. Kayak gitu Bang Dalbo. Oke, siap. Insya Allah. Saya undur dulu. Saya cuman ngasih tahu tadi mau naik di komalnya Buya, ternyata rungkat komalnya Buya. Iya susu gendong serius. Tuh tanya. Ya Pak ya, susu gendong banyak di sini ya. Sebelah sana. Susu gendong banyak. Yang itu sudah dibaptis. Kan itu ada sungai. Kenapa? Belum ada Oh dibaptis iya di dibaptis. situ. Itu ada sungai. Mau baptis sih. Danau. Baptislah mereka. Sebelah dalam situ nama danaunya, Bapa, danau Putra dan sana. Roh Kudus. Ini daerah pinggiran. Kalau LOE, Iya. LOE itu dibaca lo. Kok makanya Daerah pinggiran. baptislah mereka. Kenapa? Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan ada danau. Ya tinggal cemplungin. Nanti begitu keluar, Cemplungin mereka. hitam-hitamnya badan itu keluar. Jadi keluar hitam semua nanti begitu keluar. Habis dibaptis. Susu gendong itu Izin turun ya kawan-kawan. Bang Dalbo izin ya. Assalamualaikum. Oke, oke. Ada kerja sedikit. saya noise Bang Dalbo, insya Allah nanti saya mau ini dulu, Mau gendong. mau bukan gendong. Mau ngobrol-ngobrol dulu ini, sekalian ada bisnis di sini nih. Tapi Bisnis mau gendong. masalah aurat keledai dan zakar kuda. Wih. Asik. Ini kan di base campnya tukang kuda, sebelah situ tuh base campnya. Saya mau datangin dulu base campnya. Kan banyak Begitu mantan ya? anak buah, banyak mantan anak buah di situ. Nanti kan saya tanya masih sholat masih gitu, mau saya datengin ke sana. Oh. Iya, mau Itu di mana katanya? Itu di mana? Ini daerah Kalijodo. Oh, namanya aja Kalijodo. Ya, bolehlah. Ya itu jodohnya sama susu gendong. Wih. Kalijodo. Tuh, pada ketawa tuh. Tuh pada ketawa semua tuh. Pada ketawa tuh. Mungkin mereka terbiasa ya susu gendong. Mereka terlalu menghayati Oh, menghayati lihat ternyata. yang mengatakan pesundal itu masuk surga duluan, masuk ke kerajaan Tuhan duluan. Wih. Inilah mereka sejatinya. Mereka yang di sana itu, mereka lah sejatinya yang mempraktekkan isi dari Al-Bilbos. Al-Bilbos. Mereka ingin masuk ke kerajaan Bapak. Binasa ya. Iya Bang Dalbo. Kan yang masuk ke kerajaan Bapak itu adalah para pesundal. Yang masuk duluan. Oh, ya, ya. Ayat berapa itu Bang Dalbo? Ayat berapa? Di Matius. Matius berapa? Saya bukan. Enaknya sama Bang Dalbo kan gini, saya tinggal sebut Bang Dalbo. Hafal. Matius. Saya hafal 21. isinya saja Bang Dalbo, tapi tidak menghayati juga. Nah tuh, silakan buka tuh. Pesundal itu masuk ke kerajaan Bapak itu lebih dulu daripada orang-orang yang tidak bersundal. Disinilah ajaran yang begitu enak dan mantapnya. Akan mendahului kamu Iya. masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, Bang Dalbo, terima kasih. Dilanjut AM Januari. Mbak, terima kasih selalu hadir bersama Bang Dalbo. Kasihan Bang Dalbo tuh dari kemarin sendirian diledekin. Diledekin sama Bu Darni. Ceret kalau Budardi sama saya. Ya udah, saya ngobrol dulu Bang Dalbo. Assalamualaikum. Oke, siap.
Ya silakan kawan-kawan Kristen naiklah. Tadi ada kingdom. Melewat aja. Gimana sih ini kingdom ini? Biasanya rajin naik di sini. Sekarang kagak mau lagi. Tak cari lagi kingdom. Satu, saya undang mereka. Kira-kira mau ke sini. 2, 3, 4, 5. Hai. Ini paling sampai jam apa? Jam 11 lah. Buka komal sampai jam 11. Mungkin malam lagi lanjut ya, tapi di komal orang lain. Sudah. Halo Dalbo, apa kabar? Alhamdulillah. Halo, baik. Mana kabarnya, Bang? Selamat pagi Dalbo. Selamat pagi. Gimana? Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Kristen. Pagi nggak online aja Morgan ya. ini Kristen ya? Iya, saya Kristen. Kalau nggak Kristen, kalau Muslim kan pasti ngomongnya Assalamualaikum gitu. Wah, betul. Nanti kalau saya bilang Assalamualaikum protes lagi. Itu cuma buat orang Muslim katanya. Siapa tahu kau bisa kan nantinya diberikan hidayah. Hidup ini masih berjalan. Oh. Dan kami pun juga tidak tahu. Jangan sampai hari ini saya pribadi masih beriman kepada Allah. Siapa tahu sebentar sore berubah. Begitupun juga Morgan. Iya. Ajak, coba Pak. Kira-kira temanya ini Yesus Tuhan atau utusan? Bisa nggak Bapak jabarkan? Menurutmu yang kau yakinin apa? Kalau aku sih Pak, sesuai apa yang disampaikan Yesus, itu yang saya pahami dan percaya. Di mana disampaikan Yesus? Yesus kan ada berapa kali menyatakan diri, bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah, di sini kata Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya tentunya surga ya Pak Morgan. Menurut Yesus, kita harus percaya dia utusan supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tidak ada yang dapat masuk dalam kerajaan surga kalau bukan dari kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Itu menurut Yesus, entahlah nanti menurut Kristen. Nah, kalau menurut Anda ya terserahlah. Itu ranah
keimanan, tetapi saya mempunyai referensi dasar ya, dasar dari isi Bible. Makanya di situ kita amat renungkan kata Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dengan dasar-dasar seperti ini, Bang, bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya Yesus sebagai utusan Bapa, penyampai firman, menerima firman. Oke, saya tanya, itu kan kata Bible. Mas Dalbo percaya nggak kata Bible itu? Saya katakan sesuai yang tertulis yang disampaikan Yesus, saya percaya karena ada data-datanya. Berarti percaya apa yang dikatakan Yesus ya, yang tertulis. Yang percaya. tertulis. Iya, maksud saya percaya. Dalbo percaya. Iya. Percaya. Iya, dengarkan. Kalau percaya, dengarkan gimana? dulu. Saya ini orangnya, Bang, percaya dulu, ketika jangan potong dulu, biar selesai dulu. Kamu kan percaya. Iya, percaya. Karena ada catatannya. Dengar dulu, biar saya tambahkan. Apa hanya ucapan Yesus yang itu yang saudara percaya? Apa ucapan Yesus yang lain juga saudara percaya? Percaya, silakan. Anda buka dalilnya. Yesus berkata, udah dengar dulu, udah. Yesus berkata, berdoa, mengajarkan berdoa. Ikutin saya doanya ya. Ini kata Yesus loh, dan benar-benar kata Yesus dan tertulis di Bible. Bapa kami yang ada di sorga, ikutinlah kalau saudara percaya. Halo Dalbu. Alah. Ikutin, itu kan kata Yesus, saudara katakan tadi. Apa ya, saya ikutin, dibaca aja, ujung-ujungnya kan utusan dia. Apapun bentuknya, ujung-ujungnya Yesus utusan. Iya. Di awalnya. Oke. Gimana ini? Saya nggak mau bahas. Kita dialog Ya, santai, nggak perlu. Oke, kalau Anda percaya itu. Saya katakan dari awal. Dengarkan dulu, Pak. Saya katakan dari awal, Bapak mengimani Yesus sebagai Tuhan, silakan. Iya, saya bukan masalah itu. Kan saudara bilang tadi, saudara percaya apa kata Yesus yang di Bible. Udah? Ya. Apa Ya. hanya perkataan Yesus yang saudara tadi kutip itu yang saudara percaya? Perkataan Yesus yang lain saudara percaya nggak? Saya percaya. Gimana sih? Oke, kalau saudara percaya nggak doa Bapa kami yang dikatakan Yesus? Seandainya Yesus ini, Pak, dengarkan dulu. Dengarkan Pak, dengarkan ya. Yesus ini diutus untuk siapa? Yesus ini diutus untuk siapa, Pak? Kita ngomong bahas dulu. Saya percaya Yesus ini hanya diutus untuk Bani Bahas Israel. dulu perkataan Yesus tadi. Saya percaya saya. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bagaimana saya dipaksakan untuk mengikuti dia? Akal di mana, Bapak? Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan sedangkan saya bukan orang Israel. Gimana Bapak ini caranya berpikir? Saya percaya, cuman masalahnya saya mau mengikuti Yesus, dia hanya diutus untuk umat Israel. Bahkan dia menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Lalu di mana kita? Oke, Pak Dalbo, tadi kan saudara bilang saudara percaya pada perkataan Yesus. Saya percaya. Oke, saya tanya, apa hanya perkataan Yesus yang saudara kutip itu yang saudara percaya? Apa perkataan Yesus yang lain saudara percaya nggak? Saya percaya karena ada catatannya. Tapi Oke. dengarkan Kalau dulu. saudara percaya dan yakin dengan perkataan Yesus yang lain, ada Yesus mengajarkan atau berkata dari mulutnya langsung tentang doa Bapa kami. Percaya nggak saudara itu? Percaya. Oke, kalau percaya, ayo kita sampaikan bareng-bareng dulu. Apa isi doanya? Nggak tahu apa isi doanya. Karena Yesus berdoa
Botak dengarkan. lu. Dengarkan. Isi doanya, ya Bapakku. Yesus ini berdoa kepada siapa? Ya, Berdoa kepada makanya. siapa? Kan Saya tanya, dia berdoa kepada siapa? Bukan Dan Yesus diutus berdoa. untuk siapa? Yesus mengajarkan muridnya berdoa, dari mulutnya langsung diajarkan. Ayo. Betul. Apakah Anda Apa dan isi saya doanya? muridnya? Saya Apa tanya, isi apakah doanya? Anda dan saya muridnya? Saya Nggak tanya. percaya nggak, saudara? Saya tanya, apakah Anda merasa muridnya Yesus? Saya tidak merasa, Pak, karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Oke. Otak mana? Bagaimana saya mau mengikuti? Dengarkan, bagaimana saya mau mengikuti aturan negara lain sedangkan negara saya punya aturan, saya punya presiden. Bagaimana saya mau mengikuti masalah aturan bukan yang mengikuti ada di aturan. Malaysia? Gitu loh. Ini bukan masalah mengikuti aturan, Dalbo. Ini Iya, masalah. Anda memaksakan saya mengikuti. Saya percaya bahwa Yesus ini adalah utusan. Gimana sih? Nah, Ya, kita saudara. gali lagi, diutus untuk siapa? Gitu loh. Masalah percaya tidak. Tadi kan saya tanya, saudara percaya Saya percaya. Saudara percaya. Diam dulu, gantian dulu, udah. Ya, Saudara silakan. percaya nggak tentang ucapan Yesus, perkataan Yesus itu yo, dan yang tertulis? Saudara bilang percaya. Terus saya tanya, apa hanya perkataan Yesus yang saudara kutip itu, yang tertulis itu, yang saudara percaya? Saudara bilang bukan hanya itu. Perkataannya yang lain juga saya percaya. Nah, yang tertulis. Sekarang saya bilang, Yesus ada berkata atau mengucapkan langsung, dan itu tertulis mengajarkan muridnya dan pengikutnya itu untuk berdoa. Di mana Doa yang tercatat? diajarkan Tunggu dulu. Di mana di situ dengan pengikutnya? Coba buka. Aduh. Jangan ditambah-tambah lah. Sudah. Jangan ditambah-tambah. Kamu Dalbo. Anda bukan pengikut, Anda pentuhan. Nah, Pak, nih saya tanya. Saya sampaikan lagi perkataan Yesus yang Apa lain. lagi? Mau nggak? Apa lagi? Percaya? Mau kamu bantah apa enggak? Silakan. Bahwa Sampaikan. aku akan mati, Yesus berkata, ya, bahwa aku akan mati dan bangkit dalam 3 hari. Percaya nggak? Enggak Yesus percaya, sendiri Pak. mengatakan itu loh. Enggak percaya saya. Kecuali Anda mampu membuktikan di hadapan saya. Nanti saya kasih data. Saudara bilang percaya. Saya tidak percaya karena Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Dalam Gimana? Matius 12:38. Itu perkataan Yesus langsung. Ini perkataan Yesus juga. Ini perkataan Yesus juga. Bingung. Yang mana? Kira-kira Yesus dikuburkan hari apa? Saya tanya Bapak. Yesus dikuburkan di hari apa? Saudara percaya nggak Yesus? Saya tanya, Yesus dikuburkan di hari apa? Nggak, saya tanya dulu. Saya tanya. Ya, Anda Yesus. mengatakan saya, Dalbo, kamu percaya nggak Yesus bangkit 3 hari? Kagak. Sekarang saya tanya Bapak, Yesus dikuburkan di hari apa? Aduh, Dalbo. Saya tanya, Yesus dikuburkan di hari apa? Maumu hari apa? Bukan mau saya, Bapak yang jawab. Maumu hari apa? Hari Minggu. Kok mau ya, hari saya? Minggu. Mari kita buktikan. Apakah Yesus bangkit 3 hari? Aduh. Saya tanya Bapak, Yesus Jadi, Dalbo, dikuburkan di hari apa? Kamu gini. Saya kasih tanya, dulu. Yesus Udah, dikuburkan diam di dulu, hari diam apa? dulu. Diam dulu. Jadi bagaimana kamu mau adil dalam bertindak? Dalam berpikir aja kamu nggak adil. Udah. Kamu tadi saya tanya, kamu percaya dengan perkataan Yesus yang Saya tertulis? percaya. Kamu bilang Saya percaya. Terus yang mana yang kamu percaya? Kamu ambil ayatnya. Terus saya ambil ayat yang lain. Kamu percaya nggak? Kamu bilang nggak percaya. Kan goblok nggak? Oke, diam ya. Diam. Saya terangkan. Bapak harus pahami, kepercayaan itu bukan berarti kita imani. Kami percaya bahwa Yesus ini tidak jelas. Apa? Kenapa saya katakan tidak jelas? Coba Anda jawab. Yesus dikuburkan di hari apa? Saya tanya kau.
Dia Jangan, dikubur coba jawab. Dalbo. Yesus dikuburkan di hari apa? Di hari Sabtu. Udah ya Dalbo ya, sore. Ya, tunggu dulu abangku. Santai aja kita. Yesus, Anda tahan itu ya. Yesus dikuburkan di hari Sabtu, betul? Ya, Bangkitnya di hari apa? ya hari Senin. Wow, datanya mana Pak? Hah? Datanya mana? Kamu tahu nggak di hari Tunggu Sabtu dulu, dikubur- datanya mana Pak? Ya, datanya di mana? Kamu katanya percaya mal kita. Kamu nggak lihat ya? Tunggu dulu Mbak, makanya saya katakan saya percaya Yesus ini kagak jelas. Coba Jadi, datanya di mana? ini. Kalau dia bangkit hari Senin. Jadi Dalbo bentar ya. Makanya di Alkitab ada ya dengar dulu. Di Alkitab ada Oke, disebut, silakan. ditulis dengan jelas dan itu perkataan Yesus. Hah? Ah, Perkataan Yesus ya. Kamu dengar, saya ambil kutip nih perkataan Yesus ya. Oke. Hai kamu keturunan ular beludak dari nenek moyangmu Ismail. Hah? Oke, Jadi kalian sudah. itu dikutus sebagai keturunan ular beludak. Oke, Ya, oke, gitu sudah. lari-lari terus gitu. Oh, iya oke. Jadi Oke, keturunan ular dengar- beludak itu udah Iya, ketahuan. iya dengarkan Bang. Dengarkan. Anda sudah menipu. Bagaimana saya mau percaya? Kenapa saya katakan Anda sudah menipu? Yesus bangkit sebelum fajar menyingsing di hari Minggu. Hari Minggu. Anda mengatakan Yesus dikuburkan di hari Sabtu. Hanya 1 hari. Gimana ini? Mau bangkit 3 hari. Ternyata 1 hari doang. Artinya dia bangkit sebagai angkatan jahat. Berdasarkan pernyataannya Yesus itu sendiri. Saya percaya bahwa Yesus ini kagak jelas. Makanya dia berterus terang. Jadi Dalbo, Yesus itu Apa? tidak berkata. Dalil saya Keturunan pakai ular Pak. beludak. Dalam- Tahu ular beludak gimana? Gini lari-lari. Dalil saya pakai, Kamu Pak. udah tahu. Saya udah tahu Dalil. kamu kalau kamu tahu. Pak, gantian. Kalau Yesus bangkit hari apa? Meninggalnya itu Jumat, makanya disebut Jumat Agung. Kalian sholat hari Jumat itu bagi kami itu hari kematian. Ya, gitu. Sudah. Hari bangkitnya iblis hari Jumat bagi kami. Karena iblis berkuasa pada waktu itu ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah harinya iblis berkuasa. Itulah diperingati sebagai hari kematian Yesus. Jumat Agung. Jadi saya kamu tanya lagi, Yesus dengar dikuburkan dulu, di hari apa? Saya tahu kamu Dikuburkan kamu hari hanya- apa? Ayo, Yesus dikuburkan lari. di hari apa? Dengar dulu, udah. Oke, Saya tahu dengar kamu lagi. itu tadi pertanyaanmu itu bertanya itu. Saya sengaja jawab nggak benar karena itulah dibilang keturunan ular beludak itu seperti itu. Saya sudah tahu dan Katanya sudah kagak benar. Lari-lari. Begitu saya Makanya tampilkan disebut data. keturunan ular beludak. Kamu tanya lagi jamnya kematian Yesus jam berapa? Bukan Ya, jamnya, peristiwa harinya. penyaliban. Anda sudah menipu. Nah, Katanya hari Sabtu, bukan menipu, bangkitnya hari Dalbo. Senin. Makanya saya bilang tadi keturunan ular beludak itu seperti apa? Makanya Nah, sekarang jawab Dalbo. yang benar. Karena saya sudah memberikan pernyataan dalil dalam Matius 21. benar, Ya, dalil. dengarkan. Saya berikan dalil kepada Anda dalam Matius 28 ayat 1 dan seterusnya. Yesus bangkit sebelum fajar menyingsing di hari Minggu. Hari apa Yesus dikuburkan? Hari apa? hari apa maumu? Kan udah saya Kok ngomong. mau tadi. saya? Tadi hari Sabtu. Kamu sudah Sekarang tahu hari mau. Karena besoknya hari Sabat, cepat-cepatlah dikubur Yesus. Itu kan tertulis di Alkitab kan? Kamu udah dengar, udah tahu, udah pernah tahu. Di mana Makanya tertulisnya? disebut Di mana? keturunan ular beludak itu seperti itu. Kamu tahu nggak? Dalbo, kalau kamu nonton film terkait penyaliban Yesus, ayo. hari Pak. Jumat itu, disitulah iblis berkuasa disimbolkan dalam bentuk ular. Jadi perkataan Yesus tentang ular beludak itu, disitulah kebangkitannya hari Jumat itu. Dan Yesus sudah berkata, Bangkit hari Jumat, saudara-saudara yang terkasih. udah. Yesus sudah berkata Tadi bahwa hari iblis Minggu, dan saya bacakan. nabi-nabi palsu dan malaikat jahat sudah dikurung di dalam goa. Siapa yang keluar bertapa dari goa? Yesus. Siapa yang keluar bertapa dari goa membangkitkan hari Jumat? Matius 27:50.
Yesus keluar dari goa. Matius 27:60. Kenapa? Dari kubur, bukan dari gua. Yesus keluar dari goa dalam catatan Matius 27:60. Kenapa? Dari gua, anggap dari gua. Dia keluar habis merontokkan iblis-iblis itu. Nah, Tapi Yesus 600 tahun keluar dari kemudian, goa, catat dalilnya ada. Matius Iya. 27 ya, dari 60. gua habis merontokkan iblis. Karena Wah, Yesus bagaimana bangkit ini? dari Bagaimana dunia dalil orang bisa mati. jabarkan? Nah, sekarang Dunia gini, orang Pak. mati banyak iblis. Oke. Yesus bangkit dari situ. Oke. Dengar dulu kita blow. Ya, gantian Oke, kita. Jangan potong. dengar lagi. Jadi Yesus keluar dari goa, dari lubang, dari goa di mana iblis dirontokkan. Tetapi 600 tahun setelah itu, ada orang lagi datang bersemedi ke goa itu bertapa. Padahal Yesus sudah mengatakan, iblis, nabi-nabi palsu, dan malaikat-malaikat jahat sudah dikurung di dalam gua kegelapan. Dirantai di sana. Itu jelas dikatakan dalam 2 Petrus. Berapa itu dalam ayatnya? Masa 2 Petrus tanya berapa? saya? Baca dalam kitab. Oke, diam. Tak terangkan Jadi ya. dengar, Dalbo Iya, sebentar. dengar. Dikit lagi, dua kalimat lagi, udah? Oke. Di dalam kematian Yesus ketika Yesus mati hari Jumat disimbolkan dengan kebangkitan iblis. Iblis itu disimbolkan dalam bentuk apa? Ular. Jadi Yesus berkata, Yesus sebelumnya 5 tahun sebelum dia disalibkan, dia berkata apa? Enyalah kamu keturunan ular buludak, bagaimanapun saya mengajar kamu, kamu akan tetap seperti orang pintar yang tidak pernah mau menuruti ajaran. Nah, karena ular buludak ini udah dari keturunannya, dari atas. Bagaimana dulu Abraham mengusir mereka. Mereka berketurunan seperti ular buludak. Tapi ada yang bertobat keturunan ular buludak itu. Gitu Mas Dalboy. Ya, lanjutkan. Oke. Baik. Nah, kita buktikan, Pak. Kalau dialog itu kita buktikan. Siapakah ular beludak? Siapakah yang bangkit keluar dari goa jadi Tuhan? Ternyata Yesus. Bahkan Nabi Elia menerima firman dalam goa. Nah, mari kita buktikan. Kutukan apa yang Yesus tebus dalam perjanjian lama? Ayo, di sini jelas catatannya tercatat dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan apa yang terkutuk di dalam hukum Taurat, ternyata saudara-saudara yang terkasih, mari kita buktikan yang terkutuk di Taurat itu lantai. Tak berikan kau kesurupan, ya. Di dalam Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ternyata saudara-saudara, Yesus menebus kutukan ular. Makanya yang ikut andil penyaliban Yesus itu kehendak iblis. Paham? Nah, tetapi di sini kita terangkannya bahwa Yesus itu kagak jelas. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Dia bangkit hanya 1 hari menurut Morgan Nenek, karena Yesus dikuburkan di hari Sabtu, bangkitnya di hari Minggu. Artinya dia adalah angkatan jahat. Siapakah angkatan jahat itu? Lucifer, nenek Lucifer. Coba Anda hitung. Cukup enggak 3 hari 3 malam? Kagak cukup 3 hari 3 malam. Karena yang bangkit itu adalah Lucifer, nenek Lucifer. Oke, kita gantian ya. Kalau saudara mengistilahkan gitu, bahwa Lucifer itu adalah penguasa neraka. Udah, neraka itu ya tempatnya iblis lah. Tapi dalam hadismu di Muslim mengatakan satu kaki Allahmu itu di neraka gitu. Gimana itu dalam Gimana ini lari? Terangkan dulu kepada saya. Terangkan dulu kepada coba, saya. ada nggak hadismu mengatakan bahwa satu kaki Allahmu itu di neraka? Oh, sudah?
Udah, ada jawab dulu, ada enggak? Oke, Ada saya enggak jawab. hadisnya? Oke, Ada saya enggak tidak bahwa Allah mana STW mana ini tidak di catatannya neraka? mana Hah? catatannya Ada enggak? Saya tanya dulu, kamu percaya dan ada enggak tertulis? mana datanya gimana halo Kamu bawa neraka, Oke. bawa Lucifer. Satu kaki Allahmu itu, kamu jangan bantah. Oke, Lepaskan di kamu, oke, kena iya, Al-Quranmu, iya. Sudah? ya, sama hadismu. Satu Oke. kaki Allahmu itu di neraka. Udah. Oke, sudah baik Oke. saya terangkan Lanjut. lagi saya menerangkan lagi yang pertama Yesus anak Theos ini kan terkutuk, dia menebus kutukan iblis yang ada tercatat dalam perjanjian lama. Lalu dalam Matius 25:41, "Enyalah kau orang-orang yang terkutuk." Siapakah orang yang terkutuk? Satu kaki Allah Yesus. itu di neraka, Enyalah enggak? orang-orang yang Jawab dulu, terkutuk. jawab. Tunggu sabar, gimana Bapak ini? Bapak berbicara saya dengarkan. Ya, Iya, jawab enyalah dulu. kamu orang-orang Ada yang yang terkutuk. tertulis. Kalau nggak ada Yesus kan tertulis. terkutuk. Ya, kalau nggak ada Galatia tertulis, 3:13. kamu Ini gini. data, Bang. Dapo. Dengan sabar dulu, sabar ya. Alkitab Roh kamu Kudus, hafal, ya. hadis juga Dengarkan kamu hafal. dulu. Ya udah, saya sabar jawab dengannya ya. Dengarkan Kamu dulu. harus akui atau tidak ada nggak kaki Allah satu di Dengarkan neraka, dulu, ya? dengarkan Oke, dulu, oke, Pak. tunggu. Oke, dengarkan Tunggu. ya. Wah, tunggu Dengarkan. Dalmo ya. Satu kaki Allah di neraka ya. Ya, dengarkan dulu ya, dengarkan. Kata Pak Paulus, ya, terkutuklah Kristus telah terkutuk dari kutuk hukum Taurat. Yang terkutuk dalam Taurat itu Pak, iblis, ular. Ular itu adalah iblis. Yang menembus iblis itu adalah Yesus, anak Theos. Makanya tercatat di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena kehendak iblislah Yesus disalib. Lalu dalam Matius 25:41, "Enyalah kau, hei orang-orang terkutuk, dalam api neraka bersama iblis." Artinya Tuhan Anda ini bersama Tuhanmu iblis itu Lucifer kekal dalam api neraka. Karena yang ditebus Yesus ini adalah iblis. Tidak ada yang dikatakan manusia terkutuk dalam perjanjian lama, tidak ada, melainkan iblis. Apa yang ditebus Yesus ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang terkutuk dalam Taurat itu Pak, iblis, ular yang terkutuk. mana pembahasannya? Dalilnya Kaki ada, Allah itu ada di dalilnya neraka enggak? di Udah, itu Kejadian mungkin. 3:14. Kamu jelasin dulu, kaki Allah di Selamat neraka. datang di kebetulan. Kaki Allah itu di mana penjelasannya di neraka? Bagaimana saya mau menjelaskan sesuatu Anda tidak punya data? Sedangkan saya mandi dalil. Bagaimana Dan paling saya mau parahnya, menjelaskan sesuatu dengar yang dulu. Anda Ya, tidak punya hadismu data? berkata, Saya nih. data-datakan Ya, ini. ya, saya Pak. kasih datanya, udah. Datanya ini. Paling parahnya, dengar dulu biar saya kasih datanya. Udah, diam kau Dalbo ya. Dalam hadis 4971, hadis Muslim 4971, buka tuh di Google dah. Hah? Bahwa Allahmu itu menimpakan dosa-dosa orang Muslim yang segede gunung, sebesar gunung itu gede apa dosa-dosa orang Muslim kepada kamu Yahudi dan Nasrani. Apa salahnya coba? Aduh, jadi kalian itu boleh saya jelaskan selamatkan lagi. ditebus dosanya orang Muslim sama Yahudi. Aduh, Oke, sekarang saya jelaskan. Nah, terus dengar dulu, udah kaki Allahmu itu nanti saya kasih tahu hadisnya. Udah, satu itu di neraka. Jelaskan dulu, ya. Terima Bagaimana kasih. ini? Sebelum saya jelaskan Pak, bagaimana ini Tuhanmu ini kekal di dalam neraka bersama iblis, sepakat nggak? Ada bantahan nggak? Itu Ada giliran bantahan hadismu nggak? disinggung Ada satu bantahan pun, nggak? berani kamu Ayo. balas. Ada Ya. bantahan nggak ini? Oh, Kalau saya Yesus nggak. itu Dengar bantah dulu, dulu, ya. Saya nggak bantah dulu membantah. nanti, Saya nggak membantah. giliran Kalau Anda penasihat tanya seperti kepada itu. saya. Saya Ada nggak bantahan membantah. nggak? Saya nggak membantah. Bantah dulu, Kalau penasihat selamatkan seperti Tuhanmu. Gimana diam sih? dulu, diam. Gantian ngomong. Nah, Diam kamu- lagi. Kamu bertanya kan? Nah, saya tidak membantah kalau kamu menafsirkan ayat itu seperti itu. Saya Sekarang- tidak menafsirkan Pak. Iya, Saya sesuai yang tercatat. Oke, yang sesuai tercatat pemahamanmu seperti itu, ya sudah.
Saya bukan tidak membantah. pemahaman saya. Anda terima enggak Yesus kekal dalam api neraka Ya, bersama iblis? pemahaman bukan seperti Bukan itu. pemahaman Pak, dalil, data Ya, Pak, namanya data ini. keturunan budak kan gitu mau dia Data ini Pak, data. Galatia 3:13. Ah, Galatia yang 3:13. tadi saya tanya, Lalu yang saya tanya kejadian hadis. 4, kejadian Kita kan 3:14. Kamu Data ini coba Pak. terangkan hadismu itu. Bantah dulu ini, jangan nangis. Kan saya udah bilang, saya nggak membantah. Capek juga diskusi. Jadi kita sepakat bahwa Yesus ini bersama iya. iblis bersekutu, dia kekal dalam api neraka. Ya, Sepakat. ya. Kalau itu pemahaman. Sepakat. Ya, Bukan sekarang coba mau terangkan saya, hadis. sepakat dulu. Sepakat. Iya, sepakat. Ya, sepakat. Ah, Ya. Anda sepakat, dengarkan. Anda sepakat bahwa Yesus kekal dalam api neraka bersama iblis. Ya, Betul? ya. Ya, Betul? ya. Sesuai dengan pemahamanmu saat ini. Oh, tidak. Anda harus mengakui ini data. Apa Jangan yang paham-paham saya. Kamu jelasin dulu hadis yang tadi. Ini. Anda akui dulu bahwa Tuhanmu itu kekal di dalam api Iya, neraka udah saya bersama bilang. iblis. Iya. Sepakat. Ya, saya akui pemahamanmu. Katakan dulu, Ya, Tuhan udah. saya ada di dalam api Kontol neraka kau bersama Muhammad. iblis. Anjing kau keturunan Muhammad. Udah. Jangan nangis. Kontol Katanya Muhammad kasih. kontol. Kawin jilat memek menantu, jilat memek sepupu. Marah dia, saudara-saudara yang terkasih. Marah dia. Ngamuk dia. Makanya saya katakan Yesus ini masuk dalam neraka bersama iblis. Dalil Anda coy. Anda bantah dulu. Bantah. Ngamuk dia. Keluar ajaran kasih. Saya tidak menafsirkan ya. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di bawah, silakan baca Galatia 3:13 dan cari siapa yang terkutuk dalam Taurat. Siapa yang terkutuk? Iblis. Siapakah iblis itu? Ular beludak. Ular. Kejadian 3:14. Lalu tempat orang-orang terkutuk bersama iblis ini di Matius 25:41. Dalil coy, dalil. Nangis dia. Senangnya saya ini kalau ada oten-oten tenggiri ngamuk-ngamuk, senangnya saya ini. Ada lagi enggak orang-orang seperti itu? Dalboh mau dilawan gitulah. Persiapkan datamu, dalilkan dulu sebagaimana Dalboh mendalilkan ini. Gimana ini coy? Ngamuk dia. Marah dia, marah. Coba kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana? Sepakat Dalboh, nggak kontol. Yesus masuk neraka? Iya, sepakat Muhammad jilat memek dulu suruh. Sepakat Yesus masuk neraka karena terkutuk. Sepakat nggak? Suruh dulu ini Nabi di Muhammad neraka? jilat memek. Yesus Nangis dia, terkutuk. saudara. Ya nangis Nangis dia. dia. Yesus itu terkutuk masuk neraka. Itu Diam data, dulu. nggak bisa dipungkiri. Biarkan datanya. saya ajar orang itu. Dengar Mohon mana dia? maaf, itu anak murid saya lepas dari rumah sakit, obat tadi habis ya. Obat tadi habis. dia. Belikan obat dulu bang, belikan obat. Nanti sebentar lagi saya beli obat, habis saya mandi-mandi ini saya beli obat dia ya. Anak murid saya lepas dari rumah sakit itu. Kalau Mohon habis maaf, obatnya mohon maaf. diikat aja dulu bang, diikat, dipaku dulu. Mohon maaf. Kita mana dia ya? Kok marah-marah? Kenapa sih? Obatnya habis, udah saya bilang gurunya tadi duitnya lagi habis tuh beli obat, jangan ditanyakan lagi. Mana dia? Aduh. Gitu aja. Ya marah lah, Kenapa sih? bang Dalboh kan udah tabok dia pakai data. Obatnya habis. Nggak bisa ngeles dia bang Dalboh. Itu data yang saya dalilkan. disajikan itu fakta. Paling Anak murid, khusus anak muridku belum lari, nak cepat ke rumah sakit, gurumu